Baik, halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Dimas di channel Dimas Nugraha. Dan kita masih melanjutkan untuk tutorial Odoo Technical di Odoo 17. Kali ini kita akan masuk ke security part 1. Jadi saya membagi untuk poin security ini tuh dua bagian. Jadi ada part 1, ada part 2, dan part 2 nya nanti cukup jauh ya untuk jaraknya. Jadi di sini saya ada update untuk timeline overview dari Odoo Technical-nya. Yang pertama itu terakhiran kita sudah membahas tentang inheritance ya, Odoo model inheritance. Buat teman-teman yang belum nonton silahkan nonton gitu kan. Terus karena ini sangat penting ya untuk Odoo model inheritance. Nah, di sini di security part 1 itu kita akan membahas access right. Nah, kenapa ini saya bahas duluan? Karena ini sangat penting gitu kan. Jadi access right itu kita langsung jump in dulu ke Odoo ya, sorry. Jadi access right itu kalau kita lihat di ini kan UI Odoo ya. Access right itu adalah access CRUD atau CRUD. Jadi create, read, update, delete. Nah, itu di Odoo disebutnya access right. Jadi kalau kita belum bikin access right-nya itu kita belum bisa nih button new ini juga nggak ada, terus juga kan jadi kita nggak bisa tuh untuk melakukan operasi create, read, update, delete gitu kan. Create di sini new kan create ya. Terus kalau update di Odoo 3 versi Odoo ini dari 15 ya, seingat saya itu 16, 17 itu sudah tidak ada button edit. Jadi kalau kita mau edit, kita langsung masuk ke dalam record Odoo-nya, klik edit, nanti teman-teman bisa melakukan editing file, berbagai file itu selama filenya belum read only kayak gitu. Terus untuk delete itu biasanya ada di sini, diklik nanti di action ada namanya delete kayak gitu. Untuk read ya, makanya kenapa penting access right ini. Read itu kan membaca data. Nah, kalau belum ada sama sekali access right, kecuali teman-teman menginherit table yang sudah ada, nah itu ya kita nggak perlu bikin access right tambahan, kecuali memang perlu. Tapi kalau table baru, kita kan buat table baru ya, Odoo tutorial, kita perlu membuat access right terlebih dahulu. Jadi kalau kita belum buat access right itu, bahkan view ini pun, menunya pun itu nggak muncul gitu kan, karena Odoo menganggap bahwa table yang kamu buat tuh belum ada aksesnya gitu. Jadi harus dibuatin dulu, minimal aksesnya itu adalah read. Kalau aksesnya read berarti untuk new, untuk delete itu kan duplicate, bahkan ya kalau mau nge-write itu nggak bisa, atau update kayak gitu. Jadi itu sekilas tentang access right. Nah, kita di sini akan membuat access right sebelum masuk ke dalam views. Nanti setelah views baru kita bisa melihat customan yang kita buat sebelumnya. Kita jump in juga ke PyCharm, balik lagi kita ke kode editor. Nah, gimana sih cara ngebuat access right di Odoo gitu kan? Caranya itu cukup simpel. Jadi kan kita udah scaffold modul ya. Nah, di scaffold modul itu sudah disediakan. Kalau teman-teman buat dari nol modulnya, perlu membuat namanya folder security. Nah, ini adalah semacam struktur dari folder atau modul sesuai dengan dari Odoo gitu kan. Jadi kita buatkan folder security yang mana di dalamnya adalah untuk access right, untuk record rule gitu kan, untuk membuat groups gitu kan. Itu biasanya disimpan di dalam folder security. Nah, di sini kan sudah disediakan ketika kita scaffold atau membuat modul dengan template gitu kan. Jadi kita akan membuat access right untuk berapa modul ya. Satu, ini model yang kita buat ya, Odoo tutorial. Terus produk kita udah nggak usah karena udah ada bawaan Odoo. Terus yang delegation, jadi ada dua, berarti 1, 2, 3, dan transient ya. Kalau untuk abstract model ini nggak pakai access right juga nggak masalah, karena nanti yang dibaca adalah yang dibaca adalah table yang transient dan
model ya, bukan yang abstrak model. Oke, kita akan buat berarti 4 akses right sekaligus, yang mana semuanya kita akan kasih akses ke base group. Jadi untuk akses right ini tuh bisa dikasih ke specific group atau grupnya di take out, itu nanti dia akan global, bersifat global, jadi untuk semua user artinya. Kalau misalnya kita assign ke dalam grup, berarti hanya user yang mempunyai grup tersebut gitu kan. Oke, kita akan assign ke grup user yang paling base, namanya adalah internal user gitu kan. Nah, yang di-assign itu adalah ID dari grup tersebut. Oke, kita akan melanjutkan untuk membuat access right. Oke. Jadi di sini sudah dia template-nya itu adalah extension-nya itu adalah CSP. Jadi ya seperti template-nya CSP itu kan menggunakan separator koma gitu kan. Seperti itu. Oke, terus di sini tuh urutannya kita mendeklarasikan yang pertama ID. ID adalah semacam external ID yang akan di-store di database, karena nanti access right ini tuh masuk ke dalam database gitu kan. Terus ada name. Nah, name ini untuk kode itu biasanya nama modelnya gitu kan, mau disamain, atau kalau misalnya memang spesifik untuk grup user tertentu, biasanya kalau ada di-assign ke dalam 2 grup nih, itu berarti yang pertama misal odoo.tutorial.user gitu kan, atau odoo tutorial user, ya pakai spasi atau pakai titik itu nggak masalah gitu kan, asal jangan pakai koma karena nanti dibaca dia terpisah gitu, dianggapnya file yang lain gitu kan. Dan odoo biasanya menggunakan titik ataupun underscore ya. Untuk ID biasanya diawali dengan akses, setelah itu nama model dan grup usernya siapa gitu. Oke, yang pertama itu ID ini. Yang kedua ini adalah name, ini bebas ya, tapi kalau mau disamain dengan model ya nggak apa-apa. Yang ketiga ini ya, model underscore ID titik 2 ID, ini adalah model yang kita buat. Nah, di prefixnya adalah model, terus dilanjutkan underscore nama model yang kita buat. Jadi ini kelebihan ya, harusnya 1. Oke, ini juga 1 aja, kita ikutin conventionnya odoo. Jadi untuk ini juga 1, atau kita kasih grupnya ya. Nama grupnya itu adalah ini ya, ini udah bener dikasih sama odoo. Jadi nama grupnya itu adalah penggabungan external ID dan nama modul. Jadi nama modul titik external ID. Nah, external ID ini bisa dilihat di mana? Teman-teman bisa lihat di UI. Jadi teman-teman bisa buka di sini. Seperti biasa kita debug dulu. Atau kalau untuk teman-teman yang programmer itu bisa lihat di backend ya, dicari di backend. Kalau di UI juga teman-teman bisa lihat di sini. Ada namanya di sini group ya, groups. Terus cari internal user ya, cari internal. Ini adalah grup paling base ya. Oke, ini adalah grup paling base. Di sini teman-teman kalau sudah debug, masuk ke dalam apa ini, icon apa ya ini, icon debug lah ya, icon debug. Terus view metadata ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat XML ID. Jadi teman-teman tinggal copy aja ini semuanya, copy. Setelah di copy nanti paste di sini. Kalau misalnya ada grup yang lain, misal grupnya sales, grupnya inventory, purchase, accounting, teman-teman tinggal cari di UI yang tadi, atau teman-teman bisa cari di backend sini. Caranya find in folder, find in files atau find in folder ya, biasanya kalau di VS Code. Caranya adalah teman-teman cari model sama dengan res.groups titik 2.
Terus teman-teman usahakan dicarinya itu yang XML saja. Jadi kalau di PyCharm di sini dicari yang semua extension yang .xml. Nah, ini adalah ID ya, XML ID dari grup officer misal. Terus kalau kita lihat lagi, ini grup dari administrator, apa ini namanya, administrator HR gitu kan. Nah, ini tinggal di copy, teman-teman tinggal nambah nama modulnya, nanti nama modulnya kelihatan di sini, HR gitu kan, kayak gitu. Yang sekarang kita ikutin aja dulu base ya, ke base internal user satu aja. Oke, untuk nama modul, kita ulang lagi ya. Yang pertama ini adalah, ini user ya. Ini yang pertama adalah ID, yang kedua adalah name, yang ketiga adalah model. Modelnya itu harus menggunakan prefix model. Terus di sini baru underscore dan nama modelnya menggunakan underscore ya, bukan titik lagi. Terus nama grupnya. Kalau misalnya ini kosong berarti bersifat global. Semua user dapat. Nah, yang terakhir adalah di sini ada 4 ya, ada permission read, write berarti update, create, unlink. Nah, ini itu value-nya adalah 1 dan 0. 1 atau 0, Kalau misalnya 0 berarti ini false. Nah, ini berarti nyambung ke atasnya ya, kayak headernya. Jadi ini create, write, create, ini delete, unlink to delete. Nah, kalau ininya 0 berarti nanti aksesnya itu nggak sampai delete, aksesnya cuma sampai create, write, read gitu kan. Kalau misalnya semuanya 0 ya percuma, nggak usah bikin gitu kan. Jadi minimal itu adalah read gitu kan, itu paling minimal gitu kan. Atau misal dikasih aksesnya write doang atau delete doang gitu kan. Tapi kalau delete doang itu nggak mungkin, karena ketika delete itu perlu yang namanya read. Jadi minimal read, unlink, read write, atau read create gitu kan. Oke, biasanya kalau untuk sampai create itu ya ada tiga biasanya. Jadi read, write, create, unlinknya misal nggak dapat akses gitu kan. Nah, di sini kita mau semuanya dapat akses. Oke, yang kedua, kita kan ini kan baru bikin 1 ya, untuk yang udah tutorial. Kita bikin 3 lagi. Kita duplikat aja. 1, 2, 3. Kita tinggal ganti. Ini sesuai dengan nama model aja ya. Berarti ini kita copy aja ini. Copy. Seperti biasa, ini kita ganti menggunakan underscore ya. Untuk ID sih diusahakan menggunakan underscore ya. Di sini bisa nama modelnya aja. Nah, untuk di sini berarti underscore juga nih. Kita copy yang underscore. Oke, grupnya sama, aksesnya kita samain semua. Terus yang ketiga ini ya, laptop screen. Oke, laptop screen kita ganti underscore. Ininya kita juga ganti juga. Oke, semuanya aksesnya sama. Satu lagi ada laptop ya. Oke, seperti biasa kita ganti laptop, modelnya juga kita ganti laptop, dan grupnya sama, aksesnya sama semua. Jadi untuk keempat model ini kita kasih aksesnya full CRUD gitu kan, full create, read, update, delete untuk grup user. Oke, ini kita sudah bisa lakukan upgrade. Nanti kita cek untuk akses write-nya itu gitu, karena untuk akses write ini tuh masuk ya di dalam database gitu. Jadi ada namanya IR model, nanti saya lupa nama modelnya. Jadi untuk akses write ini nanti di store ke database ya. Oke, kita bisa lakukan upgrade. Nah, kita jangan lupa masukkan di manifest ya.
security er model access.csp. Oke, kita langsung restart. Kita sambil lihat di lognya. Kemarin itu kan ada warning ya, model ini memerlukan access right gitu. Nah, kita akan lihat, terus kita juga upgrade ya. Kita biasa upgrade masih lewat Odoo apps-nya. Kita lakukan upgrade modul. Oke, ada yang kurang satu lagi ternyata. Kita kan buat Odoo tutorial lain juga ya, jadi ini kurang satu, mesti dibuatin juga. Kita tinggal kopas aja nama modelnya, berarti kita di atas sini aja. Kita kan kemarin buat untuk one to many ya di line-nya, jadi di sini tambahin aja line, ini juga tinggal ditambahin line. Oke, grupnya udah, aksesnya udah. Kita restart lagi. Kita lakukan upgrade ulang untuk modul Odoo tutorialnya. Ambil lihat ya untuk lognya. Nah, di sini sudah tidak ada lagi untuk log warningnya. Warning untuk memerlukan access right itu kan, itu sudah nggak ada lagi ya. Oke, aman. Nah, gimana cara ngelihat hasil dari access right? Access right itu juga menunya ada. Kita aktifkan dulu debugnya, kita pergi ke setting, technical, terus teman-teman cari access right namanya. Oke, secure. Nah, di sini security ya. Di sini ada recontrol dan access right. Untuk recontrol, oke, di sini ada recontrol dan access right. Jadi recontrol nanti kita bahas di part 2-nya. Kita ke access right. Jadi teman-teman masuk ke setting, technical, terus security, access right. Nah, di sini gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya adalah kita cari by nama modul. Nah, di sini sudah ada ya semua Odoo tutorial, technical tutorial, ada technical tutorial line, bahkan yang abstraknya juga ada, search by modulnya yang transient juga ada. Kita lihat yang Odoo tutorial. Nah, di sini sudah ada nih name-nya sesuai dengan yang kita deskripsikan di CSP. Modelnya ini Odoo tutorial. Kalau kita cek Odoo tutorial ya, terus grupnya ini internal user, grup paling base-nya. Nah, ini aksesnya semua dapat ya. Untuk model Odoo tutorial grup user ini, semua user yang ada di grup ini itu dapat akses sampai delete gitu kan, kayak gitu. Begitupun dengan yang Odoo tadi, yang transient, yang line sama. Kita cari lagi yang transient juga sama, full access, ataupun yang tadi laptop ya, kita laptop by access right aja. Nah, di sini udah ada ya, ada yang laptop screen, ada yang laptop, semua full access untuk grup internal user kayak gitu. Jadi nanti untuk rootnya user ini sudah dapat akses semuanya gitu kan. Kalau di database itu juga kita bisa cek. Kita bisa ke konsol aja ya, konsol tadi nama modulnya er model access ya, mana ya, service konsol ya. Kita bisa select bintang from er model access. Nah, di sini sudah ada nama modelnya. Oke, kita enter. Nah, kalau di sini gimana cara ngeceknya? Kita sort by aja ya, sort order by ID aja, pasti yang terbaru harusnya ya. Oke, di sini udah masuk ya. Ternyata saya nggak kelihatan ini halamannya ada banyak ya. Oke, nah ini udah ada ya di database. Ada yang tutorial line, laptop screen, tutorial transient, dan Odoo tutorial. Di sini kelihatan ya, ini untuk arahnya tuh model mana, grupnya siapa, terus
Untuk XML ID di sini nggak kelihatan ya, dia di generate by ORM-nya Odoo. Nah di sini permissionnya udah dapat semua nih, true semua, dan dia aktif ya. Jadi kalau inaktif berarti akses right ini tuh tidak berlaku gitu kan, kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin itu aja ya untuk akses right. Jadi nanti kita akan lanjut untuk membahas views, dan views ini juga kemungkinan banyak partnya ya. Jadi karena views juga kan banyak tipenya, terus juga ada basic viewsnya, terus view record, dan view inheritance juga ada gitu kan. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup ya, semoga teman-teman bisa memahami dan semoga bisa dimengerti. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.